Dalam beberapa hari ke depan, Indonesia akan melaksanakan pemilihan kepala daerah pada 27 November 2024. Momen ini adalah waktu penting bagi rakyat Indonesia untuk memilih pemimpin yang akan membawa perubahan positif di masyarakat. Namun, bagi orang percaya, memilih pemimpin bukan sekedar memilih berdasarkan popularitas atau janji-janji kampanye saja, melainkan melibatkan pertimbangan iman dan hikmat dari Tuhan. Alkitab memberikan kita banyak contoh tentang bagaimana pemimpin dipilih dan ditunjuk dalam sejarah umat Tuhan. Mari kita pelajari bersama dalam Fakta Alkitab hari ini. Sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan share konten ini, serta subscribe channel kami supaya semakin banyak orang yang diberkati. Saul. Pemilihan Saul sebagai raja pertama Israel terjadi di tengah permintaan bangsa Israel untuk memiliki seorang raja seperti bangsa-bangsa lain. Meskipun permintaan ini menyinggung Tuhan karena mereka menolaknya sebagai raja, Tuhan mengabulkan keinginan mereka dan memilih Saul dari suku Benyamin. Proses ini dimulai ketika Saul dalam perjalanannya mencari keledai-keledai yang hilang. Lalu ia bertemu dengan Nabi Samuel. Tuhan telah memberitahu Samuel bahwa Saul adalah orang yang akan dipilih menjadi raja. Dalam pertemuan itu, Samuel mengurapi Saul secara pribadi sebagai tanda bahwa dia telah dipilih oleh Tuhan. Selanjutnya, Samuel mengumumkan pilihan Tuhan kepada bangsa Israel melalui sebuah pertemuan di Mispa. Dengan proses undian yang menunjukkan Saul sebagai pilihan Tuhan, rakyat Israel menerima Saul sebagai raja. Meskipun ada beberapa yang meragukannya, saat namanya disebut, Saul bersembunyi karena merasa tidak layak untuk menjadi raja. Namun, ketika akhirnya dia diperlihatkan kepada rakyat, mereka melihat bahwa dia lebih tinggi dari semua orang. Dan Samuel berkata, "Lihatlah orang yang dipilih Tuhan. Tidak ada seorang pun seperti dia di antara seluruh bangsa." Bangsa Israel bersorak dan berkata, "Hidup raja!" Daud. Setelah Saul gagal mematuhi perintah Tuhan, Tuhan memutuskan untuk memilih seorang raja baru. Tuhan mengarahkan Nabi Samuel ke Bethlehem, ke rumah Isai, untuk mengurapi salah satu anaknya sebagai raja. Ketika Samuel melihat Eliab, anak tertua Isai, ia mengira dialah yang dipilih Tuhan karena penampilannya yang gagah. Namun, Tuhan menegaskan bahwa dia tidak memandang rupa atau penampilan luar, melainkan hati seseorang. Setelah semua anak Isai yang hadir ditolak oleh Tuhan, Samuel bertanya apakah masih ada anak lain. Isai menjawab bahwa Daud, anak bungsunya, sedang menggembalakan domba di padang. Ketika Daud dipanggil dan muncul di hadapan Samuel, Tuhan menyatakan bahwa dialah yang dipilih. Samuel segera mengurapi Daud dengan minyak, dan roh Tuhan mulai bekerja atasnya sejak saat itu. Meskipun Daud masih muda dan tidak dianggap penting oleh keluarganya, Tuhan memilihnya karena hatinya yang tulus dan penuh iman. Pengurapan ini menandai awal perjalanan Daud menuju kepemimpinan sebagai raja terbesar di Israel. Meskipun ia harus menunggu bertahun-tahun sebelum secara resmi memegang tahta. Matias. Setelah kebangkitan Yesus dan kepergiannya ke sorga, para rasul merasa perlu menggantikan posisi Yudas Iskariot yang telah mengkhianati Yesus dan meninggal secara tragis. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 15-26, Petrus memimpin pertemuan 120 murid untuk memilih pengganti Yudas. Petrus menetapkan dua kriteria utama. Calon harus seseorang yang telah mengikuti pelayanan Yesus sejak pembaptisannya oleh Yohanes hingga kebangkitannya dan kenaikannya, serta mampu menjadi saksi kebangkitan Kristus. Dua kandidat memenuhi syarat ini, yaitu Yusuf Barsabas yang disebut Yustus dan Matias. Para rasul kemudian berdoa, memohon petunjuk Tuhan untuk menunjukkan pilihannya, karena Tuhan mengetahui hati setiap orang. Setelah berdoa, mereka membuang undi sebagai metode yang menentukan kehendak Tuhan. Hasilnya, undian jatuh pada Matias dan ia ditambahkan ke dalam kelompok 12 rasul. Proses ini menunjukkan perpaduan antara doa yang sungguh-sungguh dan tindakan yang mencerminkan ketergantungan kepada Tuhan dalam menentukan pemimpin yang tepat. Pemilihan Saul
Daud dan Matias dalam Alkitab memberikan pelajaran penting bagi kita sebagai orang percaya ketika memilih pemimpin, termasuk dalam momen pemilihan kepala daerah 27 November 2024. Pemimpin yang baik bukan hanya diukur dari penampilan atau popularitasnya saja, melainkan dari hati yang takut akan Tuhan, ketaatan pada panggilannya, serta komitmen untuk melayani dengan integritas. Seperti bangsa Israel yang sering menghadapi dilema dalam memilih pemimpin, kita juga perlu melibatkan doa dan hikmat Tuhan agar keputusan yang kita ambil membawa berkat bagi masyarakat dan sejalan dengan kehendak-Nya. Mari kita bergandengan tangan untuk mendukung pelayanan ini dengan cara berdonasi. Bersama, kita bisa membawa perubahan yang nyata dalam komunitas dan mendukung nilai-nilai kerajaan Allah di tengah masyarakat. Terima kasih sudah menyaksikan Fakta Alkitab hari ini. Sampai jumpa di Fakta Alkitab selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.